Kalau misalkan terjadi resesi ini, apakah berdampak besar bagi UMKM, Coach? Memaksimalkan penggunaan AI bisa membantu UMKM untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Penggunaan AI, UMKM Gen Z, apa mereka tentunya lebih lihai lagi ya? Banyak UMKM yang dikelola oleh orang dewasa, termasuk ibu-ibu, yang mungkin tidak terlalu familiar dengan teknologi. Namun, generasi seperti Gen Z lebih terbuka dan cepat beradaptasi dengan teknologi, termasuk AI. Coba kasih contoh, Coach membantu UMKM untuk membuat caption promosi keripik pisang misalkan. Coba bikinkan kalimat yang sederhana. Untuk promosi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gen Z, hari ini kita mau podcast dengan AI ya. Tema kita tentang UMKM. Yuk kita lanjut, kita podcast. Coach, kita podcast tentang UMKM ya. Jadi banyak kita UMKM menggunakan AI ya untuk ini memaksimalkan bisnisnya ya. Ada beberapa UMKM yang menggunakan AI. Menurut Coach itu potensi UMKM Indonesia seberapa besar sih untuk bertumbuh di 2025 yang katanya mau resesi? ya Maulana, penggunaan AI di UMKM memang semakin meningkat untuk membantu mengoptimalkan operasional dan pemasaran. Menurut analisis, meskipun ada prediksi resesi, potensi UMKM di Indonesia tetap besar. Banyak faktor yang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti meningkatnya akses teknologi, dukungan pemerintah, dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk lokal. Di tahun 2025, jika UMKM mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi dengan baik, mereka bisa tetap tumbuh meski dalam situasi ekonomi yang sulit. Apa menurut Maulana ada strategi khusus yang bisa dilakukan oleh UMKM untuk menghadapi potensi resesi ini? Ya mungkin memaksimalkan penggunaan AI ya. Kalau misalkan terjadi resesi ini, apakah berdampak besar bagi UMKM, Coach? Benar, Maulana. Memaksimalkan penggunaan AI bisa membantu UMKM untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Jika terjadi resesi, dampaknya bisa bervariasi untuk UMKM. Di satu sisi, mereka yang sudah memanfaatkan teknologi dan AI dapat lebih efisien dalam operasional dan lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen. Namun, di sisi lain, UMKM yang belum beradaptasi mungkin akan kesulitan, terutama dalam hal pengelolaan biaya dan pemenuhan kebutuhan pasar. Jadi, penggunaan AI dan inovasi selalu tinggal in ambisius dalam sulit. Menurut Maulana, apa langkah konkret yang bisa diambil UMKM untuk mulai menggunakan AI? Kalau AI dijadikan mentor untuk membantu sebagai konsultan gratis UMKM, gimana, Coach? Itu ide yang sangat bagus, Maulana. Menggunakan AI sebagai mentor atau konsultan gratis untuk UMKM bisa memberikan banyak manfaat. AI bisa membantu UMKM dalam berbagai hal, seperti analisis pasar, strategi pasaran, pengelolaan keuangan, dan pengembangan produk. Dengan memberikan akses ke informasi dan saran yang tepat, AI bisa membantu UMKM membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Ini juga dapat mengurangi biaya konsultasi yang biasanya dibutuhkan oleh UMKM, sehingga mereka bisa fokus pada pertumbuhan bisnis. Bagaimana menurut Maulana? Fitur apa saja yang sebaiknya ada di dalam AI yang berfungsi sebagai konsultan untuk UMKM? Ya, untuk saat ini seberapa besar sih kontribusi AI, Coach, untuk kemajuan UMKM? Kontribusi AI untuk kemajuan UMKM fundamental. Pertama, AI dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan otomatisasi proses, selalu inventaris, dan layanan pelanggan. Kedua, AI membantu dalam analisis data, memberikan wawasan yang berharga tentang perilaku konsumen dan tren pasar. Ketiga, AI dapat mendukung pemasaran yang lebih tepat sasaran melalui penggunaan algoritma untuk menargetkan audiens yang relevan. Hal ini dapat penjualan multi secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan AI, UMKM dapat lebih berdaya saing dan lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Menurut Maulana, apakah ada contoh spesifik dari UMKM yang telah sukses menggunakan AI? Ya teman-teman, sekarang itu kan ada teknologi AI, jadi kita bisa memanfaatkan mereka tuh untuk teman ngobrol untuk dapat ide atau untuk mencari solusi. Walaupun sebenarnya
mereka ini nggak, atau AI ini nggak bisa kita pakai 100% ya, tapi kita gunakan sebagai pembuka untuk ide-ide baru lah. Jadi kalau kawan-kawan UMKM kebingungan untuk bikin caption atau ide konten apa kalau menggunakan digital, atau produk apa yang kira-kira di masa depan yang akan laku, itu kan bisa salah satunya alternatifnya adalah kita menggunakan AI. Kita ajak ngobrol seperti di podcast kita ini. Ini salah satu ide dari teman-teman Genji ya, untuk kita podcast bersama AI. Tapi ya, seperti itulah AI ini, pertanyaannya kalau kita spesifik bagus jawabannya. Tapi kalau pertanyaan kita ngambang juga jawabannya juga jadi ngambang. Ini yang pertama kali kita ngadakan podcast bersama AI, jadi kalau sedikit ada kendala ya kita maklumi lah seperti itu. Mudah-mudahan ini kan bisa bermanfaat ya. Kita lanjut sedikit lagi sebelum kita tutup podcastnya. Kita ngobrol lagi sama AI ya. Saya hidupkan lagi suaranya. Ya, kita lanjut podcastnya, Coach. Pak Anissa, mari kita lanjutkan podcastnya. Jadi kita sudah membahas tentang kontribusi AI untuk UMKM. Apakah ada topik lain yang ingin kita gali lebih dalam? Atau ada contoh spesifik yang ingin kamu ceritakan? Ya, UMKM kan banyak dari kalangan-kalangan orang tua ya, ibu-ibu atau yang sudah berusia dewasa ya. Kalau misalkan Gen Z, gimana Coach untuk penggunaan AI UMKM Gen Z, apa mereka tentunya lebih lebih lihai lagi ya? Banyak UMKM yang dikelola oleh orang dewasa, termasuk ibu-ibu, yang mungkin tidak terlalu familiar dengan teknologi. Namun, generasi seperti Gen Z lebih terbuka dan cepat beradaptasi dengan teknologi, termasuk AI. Untuk Gen Z terlibat dalam UMKM, mereka bisa memanfaatkan untuk inovasi dan pemasaran. Misalnya, mereka bisa menggunakan alat analisis untuk memahami tren pasar dan preferensi konsumen, serta platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, Gen Z juga lebih cenderung media sosial dan platform digital lainnya untuk mempromosikan produk mereka. Dengan mengintegrasikan AI ke dalam strategi bisnis, mereka bisa menciptakan kampanye pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Menurut Maulana, apa yang bisa dilakukan oleh UMKM dikelola oleh generasi muda untuk memaksimalkan penggunaan AI dalam bisnis mereka? Saya pengen Coach coba kasih contoh, Coach membantu UMKM untuk membuat caption promosi keripik pisang misalkan. Coba bikinkan kalimat yang sederhana. Untuk promosi keripik pisang, wisata cipit kasat, renyah, dan bin ketagihan. Cocok untuk cemilan di segala suasana. Dapatkan sekarang dan nikmati setiap segi tenefeng. Keripik pisang, cemilahat. Maulana? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau diubahis? Tadi kan bisa dapat ide juga. AI ini bukan cuma yang berupa suara ya. Bahwa tulisan itu mungkin lebih spesifik. Dan kita punya kesempatan untuk mengetikkan sesuatu yang lebih spesifik. Kalau secara suara ini kan kita butuh respon yang cepat. Teman-teman, ayo kita manfaatkan AI untuk membantu kita berwirausaha. Salah satunya untuk menggali ide bisnis atau model bisnis, atau kita untuk membantu ide untuk caption atau marketing kita. Tentunya kita harus bijak juga dalam menggunakan AI, karena AI ini dia tergantung pertanyaan yang kita berikan, spesifik atau tidak spesifik. Kalau pertanyaan yang kita berikan itu terlalu global, maka jawabannya juga ngambang juga. Nah, teman-teman, selain dampak positif, kita tanyakan juga ya kepada AI, apa sih dampak negatifnya kita menggunakan AI dalam usaha kita? Coach, apa sih dampak negatifnya kita menggunakan AI dalam usaha kita? Dampak negatif dari penggunaan AI dalam usaha UMKM bisa mencakup beberapa hal. Jika terlalu bergantung pada AI, interaksi manusia dengan pelanggan bisa berkurang, yang dapat mempengaruhi hubungan dan loyalitas pelanggan. Jika algoritma tidak diperbarui, atau data yang digunakan tidak akurat, keputusan yang diambil bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Penggunaan AI sering melibatkan pengumpulan dan analisis data pelanggan, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan kebocoran informasi sensitif. Meskipun AI bisa menghemat biaya pemeliharaan dan pembangkit teknologi bertambah sering itu. Untuk mengurangi dampak negatif ini,
Penting bagi UMKM untuk menerapkan AI dengan pendekatan yang seimbang dan tetap menjaga interaksi manusia dengan pelanggan. Menurut Maulana, apa langkah yang bisa diambil untuk menjaga keseimbangan tersebut? Nah, jadi teman-teman, selain banyak dampak positifnya yang bisa membantu kita dengan penggunaan AI, juga ada dampak negatifnya. Salah satunya tadi, interaksi humanisnya jadi berkurang ya. Oleh karena itu, jangan kita jadikan AI ini satu-satunya perangkat yang kita gunakan dalam mengelola usaha kita. Jadi ini dijadikan saja untuk alat pembantu dan tetap kita maksimalkan dari kreativitas kita dalam mengelola usaha sehingga bisnis kita bisa bertumbuh. Jadi seperti ya teman-teman ya, resiko menggunakan AI. Teman-teman, mudah-mudahan podcast kita ini bermanfaat dan kita bisa lanjut lagi nanti podcast berikutnya bersama AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Genji yang berkualitas.